Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kada Krisnayanti, NIM 225701508. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir kewirausahaan. Adapun UMKM yang saya dapat yaitu Anarcraft Anyar dan divisi yang saya dapat yaitu divisi produksi dan kemasan. UMKM Anarcraft Anyar berlokasi di Jalan Kundalini, Desa Anyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. UMKM ini merupakan suatu kerajinan usaha yang memanfaatkan koran-koran bekas sebagai produk yang inovatif. Dari berbahan dasar koran, pihak UMKM menggunakan bahan tersebut menjadi produk yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, yaitu sebuah produk kerajinan tempat canang yang digunakan masyarakat Bali pada umumnya untuk sembahyang. UMKM ini dikelola oleh keluarga yang bernama Bu Loh Aning bersama suami dan kedua anaknya. Ibu Loh Aning juga memiliki satu karyawan yang biasa membantu proses pembuatan UMKM Undercraft ini. Selama proses pendampingan dan observasi yang sudah kelompok kami lakukan, UMKM ini mengalami beberapa hambatan atau permasalahan. Yang pertama seperti semakin kurangnya tenaga manusia yang diajak bekerja sama oleh Buluh Haning karena yang dulunya masyarakat sekitar ataupun tetangganya ikut bekerja dengan Buluh Haning tapi sekarang lebih memilih mengambil pekerjaan lain. Yang kedua yaitu bahan dasar koran yang semakin hari semakin langka karena semakin berkembangnya zaman, koran itu semakin sedikit untuk diproduksi karena semua informasi sudah dilakukan secara online. Keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan produksi barang yang dihasilkan oleh Bu Lohaning semakin sedikit, tetapi permintaan dari konsumen yang semakin banyak. Proses kegiatan pendampingan dengan UMKM Antarcraft Anyar. Yang pertama itu pelaksanaan. Sebelum proses pelaksanaan pendampingan, kelompok kami melakukan observasi terlebih dahulu ke UMKM Antarcraft ini. Seperti kami memperkenalkan diri dan serta memperkenalkan maksud dan tujuan kami melakukan pendampingan tersebut kepada pihak UMKM. Kami melakukan observasi ini untuk mengetahui produk apa yang dihasilkan oleh UMKM yang kami dapatkan, permasalahan apa yang dihadapi oleh UMKM yang kami dapatkan, serta kami menawarkan beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan oleh Bu Lohaning selaku pemilik UMKM. Yang kedua yaitu ada dalam proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan, kami setiap minggu selalu melakukan observasi ke UMKM seperti membantu pembuatan bahan dasar penggilingan yang terbuat dari koran. Kami membantu dalam proses pewarnaan dan juga kami membantu untuk menangani permasalahan serta hambatan yang dihadapi
oleh UMKM Undercraft Anyar. Yang ketiga yaitu tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh UMKM Undercraft Anyar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM Undercraft yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia karena semakin hari sedikit orang-orang yang berminat berwirausaha atau bekerja dengan buluh hening karena mereka lebih memilih mengambil pekerjaan atau bekerja di hospitality seperti itu. Yang kedua, semakin mahalnya bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan produk ini. Seperti bahan dasarnya itu koran yang semakin hari semakin mahal. Sehingga buluh hening mengambil koran yang berasal dari Jawa karena ada keluarga buluh hening yang berasal dari Jawa sehingga saat dia pulang kampung, buluh hening selalu menitip koran-koran bekas yang berasal dari Jawa. Selain itu, buluh hening tidak hanya bekerja sebagai pembuat produksi undercraft ini, tapi buluh hening juga bekerja sebagai penjaga warung dan juga sebagai kur di desa Anyar sehingga keterbatasan waktu dalam pembuatan produk ini dibandingkan dengan permintaan konsumen yang semakin banyak. Serta tantangan lain yaitu semakin hari perkembangan dunia semakin maju sehingga koran-koran semakin sedikit untuk diproduksi karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang mencari informasi melalui online. Solusi. Adapun solusi-solusi yang dapat saya tawarkan, yang pertama yaitu buluh hening mencari bahan dasar lain selain koran. Di sini kami coba menawarkan yaitu kalender bekas Bali. Ternyata setelah dicoba itu berhasil. Dan juga yang kedua yaitu kami menawarkan bahan dasar majalah yang tipis untuk dicoba sebagai bahan dasar dan itu pun juga berhasil. Kami juga menawarkan beberapa produk yang mungkin bisa dibuat dari bahan dasar koran ini seperti jam dinding dan itu juga masih dalam proses produksi. Capaian proyek akhir kewirausahaan. Di sini divisi yang saya dapatkan terutama kemasan dan produksi. Yang pertama di sini saya mencoba membantu dalam pembuatan logo. Kebetulan sebelumnya pihak UMKM belum mempunyai logo kemasan. Di sini saya coba menawarkan logo-logo yang mungkin bisa diterima oleh UMKM terutama Buluh Hanin selaku pemilik. Di sini Buluh Hanin memilih gambar ini sebagai logo dari kemasannya. Yang kedua yaitu pembuatan kemasan. Sebelumnya, Buluh Hanin belum memiliki kemasan untuk produknya ketika diambil oleh konsumen. Sehingga di sini kami coba menawarkan beberapa kemasan dan Buluh Hanin memilih gambar seperti ini. Di sini ada seperti plastik putih dan juga di atasnya itu diikat dengan pita serta ditempel logo Undercraft sebagai merek atau brand dari UMKM ini. Yang selanjutnya yaitu variasi dan pengganti bahan utama. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa bahan dasar dari produk ini yaitu koran, tetapi karena semakin hari semakin terbatasnya koran, di sini kami menawarkan untuk menggunakan koran bekas. Setelah dicoba itu berhasil dan juga majalah yang tipis serta memiliki kualitas yang sama juga seperti bahan utama yang digunakan yaitu koran. Ya,
Saran-saran yang mungkin perlu saya sampaikan, yang pertama itu bagi pihak UMKM, terutama Ibu Lohaning selaku pemilik UMKM Undercraft Anyar, yaitu bisa terus mengembangkan jenis produk yang kreatif, serta selalu mengembangkan ide-idenya, dan Bu Lohaning juga bilang bahwa dia juga selalu mengikuti jenis pelatihan-pelatihan kewirausahaan ini. Selain menambah penghasilan Bu Lohaning, ini juga membantu dalam proses mengolah bahan bekas yang tidak memiliki nilai tinggi menjadi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi, serta juga ramah lingkungan, sehingga mengurangi limbah-limbah koran menjadi bahan menjadi produk yang berguna bagi masyarakat setempat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua yaitu pemerintah kabupaten, terutama Kabupaten Buleleng. Sini saya berharap pemerintah selalu melaksanakan pelatihan-pelatihan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Seperti Bulu Haning yang awal idenya itu berasal dari pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti di desanya, di Desa Umanyar. Sehingga Bulu Haning menerapkan ide untuk membuat sebuah produksi Undercraft ini. Yang selanjutnya itu bagi desa wisata. Menggunakan kerajinan dari masyarakat setempat sebagai cenderamata untuk tamu yang datang. Seperti di Desa Uma Anyar yang memiliki pantai yang sangat indah, mungkin bisa menjual produk ini sebagai cenderamata, sehingga Desa Uma Anyar memiliki ciri khas tersendiri. Selain memiliki objek wisata, dia juga memiliki cenderamata yang khas Uma Anyar. Baik, ini beberapa dokumentasi yang sudah kami sempat lakukan ketika mengikuti pameran. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.